Yuk, balik lagi dengan Arab. Kali ini kita balik lagi dengan cerita Arab. Sebelum itu, aku mau terima kasih ke kalian udah nyampe 60 subscriber ya. Sesuai tujuan minggu kemarin, minggu ini dapat 60 subscriber. Apakah minggu depan kita bisa mendapatkan 10 subscriber lagi jadi 70? Doakan aja ya. Mungkin aku gak bisa ngasih kalian apa-apa. Ya, cuman mau bilang terima kasih banyak ke kalian semua yang udah dukung dari awal. Ya udah, boleh kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi aku kan tinggal di Saudi, di Makkah. Dan yang lebih spesifiknya lagi itu di Utaibiyah zaman itu. Waktu zaman-zaman SD ke SMP gitu di Utaibiyah. Nah, di Utaibiyah itu aku, abang aku, habis itu dua teman lainnya lagi dimasukin lah ke tahfidz. Tahfidz itu istilahnya kayak kita nyetorin surat baru ke ustadz di situ. Ya kayak biasalah, store surat, habis itu muraja surat-surat, ya kan. Nah, di suatu hari kita berempat ini udah jenuh. Bukan jenuh sih, kayak capek nih mau tahfidz mulu ya kan, capek. Nah, ada kepikiran untuk apa? Ya benar, kabur. Kita kabur, guys. Kita kabur dari tahfidz. Itu pun berjalan selama seminggu. Ada syabab. Nah, yang kata kepintaran kitanya lagi, hari pertama kita kabur ke Masjidil Haram. Nah, Utaibiyah itu sama Masjidil Haram itu nggak terlalu jauh ya teman-teman, nggak terlalu jauh. Nah, kita kepikiran tuh awalnya di hari yang pertama tuh, syabab, kita mau kabur kemana nih? Dah lah, ayo kita ke Masjidil Haram aja dulu. Mau makan di Zamzam Tower atau Burj Sa'ah, Zamzam Tower. Ya udahlah, kepikiran ya kan. Ya kita gas ke sana. Diam-diam nih. Jadi pas udah sore, udah azan asar, diam-diam kita turun ke bawah. Kayak biasa mau pergi tahfidz gitu, bawa Quran ini itu. Nah, Qurannya ini yang pertama-tama kita simpan dulu di suatu tempat di apartemen itu biar nggak ketahuan Qurannya. Baru kita berempat pergi jalan kaki ke sana. Jalan kaki. Nah, kepikiran lah di pertengahan jalan itu ada satu orang nyetup. Lupa gue siapa nyetup gitu. Ayo kita pergi umrah dulu, maksudnya umrah dulu. Goblokan kita itu bilang biar dosa kaburnya kehapus. Itu gobloknya tuh. Goblok banget itu. Dan kita semua itu bilang, benar juga ya, setuju aja kita. Yaudah ayo kita kita umrah dulu, putar 7 putaran dulu. Pas nyampe Masjidil Haram, putar. Situasinya udah jam berapa itu? 5:30 lah, belum maghrib. Kan kita pulangnya itu setiap maghrib ya kan. Oke lah, setiap maghrib udah selesai. Setelah itu kita pergi masuk ke Zamzam Tower. Nah, habis itu kita makan. Oh, banyak makanan di situ, apalagi Albek. Makan Albek lagi, guys. Zaman-zaman masih ini maaf untuk kalian semua ya. Jangan ditiru, disclaimer, jangan ditiru ya teman-teman. Ini karena kenakalan waktu kecil aja. Habis itu pas selesai makan, udah lihat jamnya kan, udah jam 6. Wah, udah mau maghrib ya kan. Cepat-cepat kita turun dari Zamzam Tower ke lantai bawah, baru pergi balik ke rumah. Cepat-cepat ya kan, biar nggak ketahuan. Kita ngapain lama-lama di masjid sana ya kan. Pura-pura lah. Sampai rumah, kita pura-pura di situ. Udah setoran Quran ya kan, udah selesai kita. Di situ masih aman, hari pertama masih aman. Hari kedua kita pergi lagi ya kan. Masih jenuh ternyata, mau kabur lagi. Ada siapa kabur lagi. Ya wat ajib hina ya wat. Maaf untuk Umi. Aduh, aku wajib minta maaf. Soalnya dilihat nih videonya, yakin aku. Nah, hari kedua kita pergi lagi, simpan di tempat biasa Quran kita. Baru kita jalan-jalan sekitaran daerah situ aja, daerah Utaibiyah. Nah, makan Albek lagi kita. Albek ya Buna. Makan Albek lagi. Terus itu ngeliat jam, ternyata masih lama ya kan, maghrib. Udah jenuh banget nih kita. Kita di hari kedua ini baliknya cepet. Bilang ustadznya lagi sakit lah. Nyari alasan terus kita. Ustadznya lagi sakit. Jadi kita balik cepat di situ. Oke, masih aman tuh hari yang kedua. Hari ketiga. Nah, hari ketiga ini rada
rada hampir ketahuan lah. Jadi hari ketiga kita pergi lagi, pergi tahfidz lagi, asar gitu, sore turun ke bawah, taruh Quran biasa, tempat biasa di situ. Kita pergi lagi jalan-jalan. Awalnya itu kita niatnya mau ke mana? Haram lagi, mau ke haram, makan lagi di sana. Cuman karena ada salah satu teman kita yang berempat ini, kita ini berempat terus ya. Ada salah satu teman berempat ini ada kerjaan di rumah, mau balik cepat juga ya kan dia. Ya udahlah, kita kepikiran, udahlah balik cepat aja lah kita, biar nggak lama-lama lah di sini. Kita udah balik cepat, bilang lagi ustadznya masih sakit. Yang kita nggak taunya bapak aku ini, Buya itu pernah kesana dan kenal sama ustadznya. Ditanya dulu sama kita ya kan, pas kita balik di hari yang ketiga itu, nanya ke kita, ustadznya betulan sakit. Nah, kita cuma bilang iya, nggak percaya Buya. Oh ya udah, masih aman tuh. Kita udah hampir deg-degan parah di situ, udah mikir ini gimana ini ya kan. Hari keempat, nah di sini jibt ummal id ihna kullana. Nah hari keempat kita pergi lagi kabur kayak biasa, taruh Quran biasa ya kan. Taruh Quran biasa di situ, pergi jalan-jalan lagi kita ya kan, pergi jalan-jalan, kepengen balik cepat lagi kita. Kayaknya karena udah kebiasaan ini, gara-gara kita kabur mulu, jadi udah kayak kebiasaan aja gitu terus. Kepengen balik cepat lagi lah ya. Asar kan di sana jam 3, kita balik setengah 5 gitu. Padahal kan butuh sampai jam 6, setengah 7 gitu ya kan. Curiga lah orang tua kita udah balik cepat, bilang ustadznya lagi ada kerjaan. Bingung ya kan keluarga kita pada ngomong. Maksudnya keluarga aku sih, nggak tahu keluarga yang lain. Keluarga aku ngomong, ini ustadznya emang sakit-sakit terus atau gimana kok seminggu gak ada terus ya kan. Nah orang tua datang ngobrol kayak gitu, mana ini ustadznya, kenapa kayak gini. Kita bilang emang lagi kerja, lagi sakit nih. Waktu itu kemarin lagi sakit, habis itu kerja, nggak percaya kalian. Besoknya hari kelima itu yang paling fatal nih. Kita kan pergi tahfidz, maksudnya tetap kabur, maksudnya taruh Quran, habis itu pergi jalan-jalan lagi karena kepengen seminggu itu nggak mau ada tahfidz dulu lah. Kali ini kita balik cepat lagi. Nah yang kita nggak taunya ternyata bapak kita Buya. Untuk 4 orang ini, aku sama abang aku nih yang terjerat permasalahan ini nih. Yang kedua ini nggak tahu aku ya. Nggak tahu lagi gimana. Ternyata Buya pergi ke tahfidz itu, tempat kita biasa store ke ustadznya. Pergi ke situ, nanya lah ke ustadznya, bapak aku. Buya, ustadz, anak yang berdua ini, aku sama abang aku, pergi tahfidz enggak? Soalnya dari kemarin bilang sakit sama ada kerjaan terus, jadi nggak masuk terus. Oh, ustadznya langsung bilang, enggak, aku dari kemarin di sini terus. Ummal id syabab. Nah, pas Buya balik ke rumah, kita juga udah balik cepat ternyata. Udah balik cepat duluan juga. Buya aku langsung nanya ke abang aku dulu. Aku masih nyantai di situ. Soalnya aku paling kecil di situ. Dari yang berempat itu aku yang paling kecil. Ditanyalah ke abang aku, namanya Yasir, kau selama 4 hari ini pergi tahfidz atau enggak? Kata abang aku, enggak. Langsung jujur aja ya. Enggak. Kenapa abis itu Buya aku lanjut lagi. Kenapa berani bohong sama Buya? Di situ malah itu syabab. Buya ini belum kasih tahu ke Umi dulu ya kan. Belum kasih tahu ke Umi. Di situ Buya rada santai. Enggak dipukul lah istilahnya. Cuman dimarahin kenapa kayak gitu. Aku juga kena omongan lah ya, kena ger ketir gara-gara itu kena ya kan. Nah habis itu pas selesai kita kena omongan, kena marah ini itu, datanglah Buya cerita ke Umi alat langsung ambil rotan setak. Dari yang kelima itu sama langsung kena rotan kita berdua. Kenapa nggak pergi tahfidz? Padahal kalian bilang pergi tahfidz, habis itu ustadznya gini. Kenapa berani bohong? Kena lagi, kena pukul sama Umi. Di rumah udah kena marah nih ya. Aku sama abang aku besoknya pergi lagi. Sudah tidak bisa gimana ya. Soalnya bapak Buya udah ikut sama kita ke tahfidz sana. Dikasih tahu habis itu sama ustadznya. Buya ngomong sama ustadznya, kita udah di masjid di hari yang kelima. Di hari yang keenam. Nih anak-anak minta tolong dijaga lagi ya ke
ke ustadznya. Buya ngomong kayak gitu, 2 orang ini dijaga ketat aja ya. Pas Buya udah cuman nitip kayak gitu aja, udah pergi dari masjid, langsung aku sama abang aku dipanggil sama ustadznya. Lebih tepatnya berempat sih, jadi aku lebih fokusin ke abang aku aja. Kita berempat dipanggil nih, ustadznya bilang, les tishrut min tahfidz. Kenapa kabur dari tahfidz? Aku bilang sama ustadznya, Ustadz, aku lagi malas lah tahfidz. Soalnya tiap hari ya kan, maksudnya cuma hari Minggu doang yang nggak masuk. Di situ udah mulai jenuh. Langsung aku disuruh ngapain? Tiduran. Ustadznya ambil rotan di kaki. Sampai bengkak-bengkak gak bisa jalan. Abang aku kena juga. Yang 2 teman juga kena. Nah, setelah itu kita semua tobat. Canda guys. Masih sempat-sempatnya hari berikutnya kabur. Cuman kaburnya itu nggak setiap hari lagi, jadi sehari, habis itu besoknya masuk, selama seminggu gitu terus, tetap kabur kita. Otak-otak jahat kita selalu berjalan ini. Nih, salah satu tub saya ya, jubah saya yang melihat saya seperti itu. Kenapa? Makanya saya pakai jubah hari ini, karena cerita ini. Biar sesuai tema aja ya palingan kalau kalian suka sama cerita aku ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kaliannya kalau kalian suka sama video ini ya. Palingan segitu aja dari Arab. Peace.